kalau dilakukan satu orang ya cukup, yang lain tidak usah apa-apa. Apa itu contohnya? Contohnya adalah adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah hukumnya sunnah. Sunnahnya pun kifayah. Jangan gara-gara sunnah kemudian semua orang mau adzan, jangan. Ya satu orang saja yang adzan, satu saja yang. Plus termasuk mengucapkan salam itu sunnah kifayah. Ketika misalnya kita bermajlis begini, tiba-tiba ada segerombolan orang masuk, 10 orang gitu misalnya. Ketika masuk tentu disunahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang di dalam. Tetapi dari 10 orang itu hanya disunahkan 1 orang saja untuk mengucapkan salam. Gak usah kok 10-10-nya mengucapkan salam. Karena kalau gitu kita jauh 10 orang juga. Jadi 1 orang saja. Plus juga yang sunnah kifayah itu contohnya adalah berkurban. Ibadah kurban itu adalah ibadah yang hukumnya sunnah dan sunnahnya kifayah, setiap keluarga 1 kurban. Cukup 1 saja itu akan menggugurkan kesunahan dari yang lain. Terus apa lagi? Contohnya adalah membaca bismillah ketika makan. Kita kalau mau makan sunnah baca bismillah. Kalau makannya sendiri ya baca bismillah kita. Tapi kalau makannya kok bareng-bareng kayak ya nantilah kira ada sarapan biasanya kan gitu Pak. Nah model seperti itu, apalagi kalau satu nampan dan makannya bareng begitu, maka sunnah baca bismillah. Tapi cukup 1 orang saja yang baca bismillah, yang lain itu sudah cukup. Sebenarnya begitu. Karena ketika makan bareng itu kan disunahkan untuk ya kayak diacarain gitu loh Pak. Maksudnya ngobrol, yuk kita udah saya makan dulu nih, udah yuk baca bismillah dulu. Salah satu baca bismillah sudah dia makan. Jadi makan yang terkomando seperti itu ya, makan jamaah seperti itu baca bismillahnya cukup 1 orang saja. Itu berapa ibadah itu Pak? Baca bismillah, mengucapkan salam, adzan, iqamah sama kurban. Jadi ada 5 ibadah yang hukumnya sunnah kifayah. Jika agak jarang dengar sunnah kifayah, sunnah selain kurban ya, ternyata ada beberapa. Adzan, iqamah, baca bismillah ketika makan bareng, kemudian mengucapkan salam kalau kita datang bareng-bareng. Menjawab salamnya hukumnya apa? Kalau menjawab salam hukumnya malah wajib. Memulai mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Ini makanya kadang kalau memang dirasa orang yang lagi sibuk atau apa, jangan ucapin salam. Takutnya dia yang lupa nggak jawab salam, dia yang rusak. Padahal kita juga nggak wajib-wajib amat baca mengucapkan salam gitu. Jadi untuk mengetahui kondisi orang yang kemudian kita ucapkan salam, dan semuanya juga kemudian perlu kita salami gitu. Ya, meskipun kalau kepada orang yang siap untuk menerima salam, bagus gitu. Karena memang namanya Islam itu kata Rasulullah, ayul islami afdal, yaitu afsus salam. Islam itu adalah mengucapkan salam, menyebarkan salam. Wa i'anut ta'am, dan makan. Wa qiyamu wan nasu niyam, dan juga sholat pas orang-orang pada tidur tahajud. Jadi orang Islam paling afdal itu menebarkan salam, makan, senang makan bareng gitu. Kemudian yang ketiga adalah sholat di saat orang-orang tidur. Ini disebutkan Islam yang lebih afdal, kok malah sosialnya lebih banyak dibandingkan Ridwan. Jadi ternyata soleh itu tidak cukup hanya soleh secara ritual. Lebih daripada itu, soleh itu juga bisa berupa sesuatu yang sosial, sering ucapin salam, sering makan. Makanya habis ngaji kok ada makan, itu sudah sangat sesuai dengan Islam. Maka dipertahankan itu Bang. Sarapan habis sarapan habis ngaji itu makan, karena Allah pun memperkenalkan diri sebagai siapa? Gimana tuh? Ila fi Quraisy ila fi rihat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi an'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah itu siapa? Sembahlah Tuhan Rabbul Bait. Siapa itu? Yaitu yang ngasih kalian makan. Jadi Allah itu memperkenalkan diri sebagai zat yang maha
Sehingga makan itu penting. Orang nggak punya Alphard itu coba hidup, tapi orang nggak bisa makan, itu masalah. Tapi sekarang itu orang bisa makan itu jarang mensyukuri. Kalau punya Alphard baru bisa syukur, ya kan gitu. Ini kan syarat kok bikin repot sendiri. Orang mau bahagia kok syaratnya banyak banget gitu, kok ribet. Kok yang bisa makan itu syukuri. Makanya kan Rasulullah pernah bersabda begini, Innallaha la yarda biqaumin ya'kuluna wa yahmaduna Allah. Allah itu sangat ridho terhadap orang yang kalau habis makan itu mengucapkan alhamdulillah. Gara-gara mengucapkan alhamdulillah habis makan itu Allah benar-benar senang dan ridho. Nah, kalau Allah sudah ridho selesai. Ya kan gitu. Nah, artinya makan itu satu hal yang penting. Karena penting maka syukurilah kalau masih bisa makan. Maka harus syukur. Ibarat jadi suatu hal yang duniawi yang pokok. Jangan kalau dipikir, Ustaz kalau makan kan semua orang bisa, tapi kalau punya apa kan gak semua orang bisa. Ya wis silahkan punya apa tapi nggak bisa makan gimana? Kan gitu. Ini kan pasti semuanya nggak akan milih itu. Ini makanya perlu untuk kemudian kita itu merendahkan, bukan merendahkan, lebih kepada mengkalibrasi sebenarnya mana yang perlu kita syukuri, yang harus sudah kita syukuri, mana yang nggak terlalu perlu kita tuntut untuk ada. Ya. Maka orang yang syakur, orang yang selalu bersyukur itu yang pintar untuk melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena kita ini juga sering kali terlalu menuntut untuk bisa bersyukur. Nah, ini perlu latihan lah yang model begitu. Tapi kita kembali lagi ke salam. Salam yang mengucapkan salam di luar sholat itu hukumnya sunnah kifayah kalau bareng-bareng. Tetapi kalau salam di dalam sholat ini nanti jumhur ulama mengatakan hukumnya wajib. Tapi ulama sepakat kalaupun wajib, yang wajib adalah yang pertama saja. Yang kedua itu tidak wajib. Bahkan nanti ada yang mengatakan dua-duanya tidak wajib. Oke. Pertama, yang mengatakan bahwasanya wajibnya satu kali adalah jumhur ulama berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tahur. Kunci daripada sholat itu kesucian. Wa tahrimuha at-takbir. Kemudian ihramnya sholat itu dengan takbir. Ya, ihramnya sholat itu gimana? Orang kalau umroh atau haji itu kan baru berlaku seluruh larangan haji dan umroh ketika sudah ihram. Orang kalau sudah ihram kan berarti pakaian yang laki-laki harus begitu, perempuan tidak boleh tutup muka, apalagi pakai parfum atau buku dan lain sebagainya kan mulai tidak boleh. Sama halnya dengan sholat, kapan mulai nggak boleh melakukan hal-hal yang akan bisa membatalkan sholat? Ketika sudah takbir itu ihram, kan begitu. Wa tahliluha taslim, dan tahallul dari sholat itu adalah salam. Sebagaimana tahallul dari umroh itu potong rambut. Setelah potong rambut kan sudah kita pakai parfum lagi boleh. Pokoknya semua yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Sama dengan sholat, begitu sudah salam at-taslim, salam yang pertama, maka itu sudah mencukupkan atau sudah membuat kita jadi orang yang halal lagi, yang boleh melakukan hal-hal yang tadinya tidak boleh dilakukan pas sholat. Nah, dari sini maka ulama mengatakan at-taslim itu salam itu sekali saja. Maka selama kita kemudian mengucapkan salam yang pertama, setelah itu sudah bebas mau ngapain saja terserah. Yang kedua nanti sunnah, tapi yang pertama itulah yang sehingga kalau misalnya konsekuensinya ini, kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullah baru salam pertama, kok batal wudunya? Misalnya memang karena sudah dari rakaat pertama sudah nahan gitu, pokoknya di perut itu sudah guru gitu kan. Rakaat kedua, ketiga itu masih bertahan itu. Rakaat keempat pas tasyahud itu sudah berhenti ujung sudah, misalnya gitu. Tapi sebenarnya alhamdulillah, pokoknya tasyahudnya minimalis saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Kok menjerit dia? Kan gitu ya. Biasanya kalau kecepit itu jerit ya. Suaranya kan sebenarnya ini kan. Maka sudah selesai sholatnya, sah sholatnya, tidak perlu diulang.
Kenapa? Karena dia, mohon maaf, tentu di luar sholat. Karena sudah salam pertama. Yang penting catatannya adalah sudah assalamualaikum, minimal sampai itu. Kok kentut? Aman. Tapi tentu dengan syarat jangan dilanjut assalamualaikum, gitu kan, keluar terus warahmatullah. Masalah itu. Apa? Dilanjut ke kiri. Itu masalah. Kenapa kok masalah? Karena yang harusnya tadinya kentutnya di luar sholat, tapi kalau dilanjutkan jadi di dalam sholat lagi. Jadi harusnya assalamualaikum tetap sudah ubah, tidak usah ditambahin. Tapi saya pengen dapat sunnah yang ke kiri, Ustaz. Tidak usah. Kalau kita maksain ke kiri berarti malah memasukkan pembatal sholat di dalam sholat. Udah biarkan dia tetap di luar dengan kita tidak melakukan yang sunnah-sunnah setelahnya. Karena bagaimanapun orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi kedua ini statusnya agak dilematis ini. Dikatakan di dalam sholat, kok sholat kita selesai dengan yang pertama. Tapi dikatakan di luar sholat, maka kalau kentut sebelum itu kok masih dianggap batal. Makanya pokoknya kalau sudah salam pertama sudah selesai. Bahkan meskipun jamaah imamnya assalamualaikum warahmatullahi, kok kemudian kita assalamualaikum warahmatullahi, imamnya belum assalamualaikum warahmatullahi, kok dia dah kita berlari, udah sah. Kenapa? Ya karena kita wajib mengikuti imam itu cuma sampai salam pertamanya imam saja. Salam keduanya mau diikuti monggo, mau ditinggal monggo. Ini tentu bukan untuk dipraktekkan, tetapi untuk mengetahui batasan hukumnya seperti apa. Dan sekali lagi sebagai contoh itu misalnya mungkin ya kalau saya diceritain sama teman-teman yang kuliah di Madinah, katanya makan siang itu gratis kan di sana makan siang gratis di kampus. Tetapi makan siang itu habis sholat zuhur, antrinya luar biasa. Sehingga kalau mau rebutan adalah dengan cara sholatnya di saf paling belakang dan salam imam baru pertama setelah itu sholat. Itu cara supaya dapat antrian. Itu baru makan. Belum kalau misalnya dengan udah umroh 5 kali, maksudnya ke Mekah 5 kali itu umroh, belum pernah sama sekali mencium Hajar Aswad, padahal setiap datang pasti sudah berusaha mental. Kebagian sholat di saf pertama depan Hajar Aswad. Ini saya yakin salam belum salam, baru tahiyat sudah pengen lompat aja gitu. Kurang lebih kan seperti itu. Maka kapan mulai lompat itu? Ketika salam pertama beres, silakan sholat. Di saat orang lain mungkin belum beres karena masih harus salam yang kedua. Nah, kurang lebih seperti ini secara hukum saja supaya bisa difahami. Imam Nawawi mengatakan qala al-Mundhir ajma'al ulama ala anna salata man intasara ala taslimatin wahidatin jaizah. Ibnu Mundhir mengatakan bahwasanya seluruh ulama itu sepakat ijma' bahwasanya orang yang sholatnya kok hanya pakai salam yang pertama kok itu sudah sah, cukup, itu gak ada satu pun yang bermasalah. Artinya salam kok sekali itu dari dia ijma', bahwasanya salam hukumnya apa, wajib dalilnya apa, dalilnya yang tadi. Tetapi salam kok cukup sekali itu dalilnya ijma', kesepakatan ulama konsensus bahwa ya pokoknya asal sekali cukup. Tidak ada ulama satupun yang bilang harus 2 kali, tidak ada. Sekali salam cukup. Kalau cuma mau menggugurkan kewajiban sholat, tentu kalau lebih afdal ya 2 kali sebagaimana Rasulullah contohkan. Tetapi kalau hanya untuk menggugurkan kewajiban 1 kali cukup. Dan Rasulullah SAW juga dikatakan pernah yusallimu taslimatan wahidatan. Rasulullah itu pernah mengucapkan salam cuma sekali tok. Assalamualaikum. Dah selesai. Enggak kemudian nambahin lagi. Ini menunjukkan bahwasanya memang diperbolehkan. Rasul biasanya kalau sholat salamnya 2 kali, rata-rata 2 kali. Tapi kok pernah sekali? Maka cukup Rasul itu pernah sekali saja. Itu menunjukkan bahwasanya itu boleh. Sama halnya kayak Rasulullah itu kalau sholat selalu, hampir selalu kalau sujud itu hidungnya nempel tanah. Hampir selalu, nggak pernah. Tapi ternyata pernah direkam, pernah kemudian ada yang cerita Rasul itu pernah sujud itu pakai ujung kepala yang bagian sini yang nempel. Nah kalau yang nempel kok kepala bagian atas ini kan nggak mungkin hidungnya nempel, kan gitu, karena jauh gitu. Nah ini
pernah sekali saja melakukan sesuatu sudah jadi patokan hukum. Cukup sekali saja. Makanya Imam Syafi'i yang kemudian mensunahkan mulut di dalam subuh itu bilangnya nih, kan digugat kan, wah Rasulullah itu umur cuma sekian toh, wah ini tak berapa segala macam, wah dalilnya taif segala macam. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, kalaupun Rasulullah itu pernah kunut subuh sekali saja seumur hidup, itu pun sudah cukup buat kita untuk kemudian kunut subuh setiap hari. Kan satu kali saja dilakukan oleh Rasulullah itu cukup sebagai contoh buat kita. Sebagaimana Rasulullah itu sholat tarawih cuma 3 hari, nyatanya juga membuat kita sholat tarawih setiap hari di setiap Ramadan. Padahal Rasulullah itu tarawih cuma di sekali Ramadan dia saja, dan itu pun cuma 3 hari. Tapi itu menjadi dalil untuk sepanjang tahun kita sholat tarawih Ramadan itu pokoknya sholat tarawih terus dan 30 hari terus. Masalah 30 hari apa enggak tergantung masing-masing. Tapi maksudnya kalau pun mau 30 hari saja. Ibaratnya seperti itu. Jangan kemudian wah nanti saya pengen lebih sunnah Rasulullah jadi apa? Tarawih itu pokoknya sebulan satu Ramadan itu 3 hari aja. Kan gitu ya. Atas nama sunnah Nabi. Wah nggak bisa gitu. Itu keblinger itu. Kan gitu. Malah salah ya model begitu. Walaupun banyak yang melakukan gitu ya. Hari pertama, kedua, ketiga masih ikut, hari keempat, kelima udah enggak. Kapan ikut lagi? Ya sebelum Ramadan, sebelum Lebaran 3 hari ikut lagi kan gitu misalnya. Itu lebih tidak dicontohkan Rasul 3 hari dong, ini kok nambah 3 hari berikutnya lagi. Oke. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya salam itu tidak wajib. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Baihaqi dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qa'ada al-imamu fi akhir shalatih." Kalau seorang imam itu kok sudah duduk di akhir salat, "Tsumma ahdatsa qabla an yatashahhada faqad tammat shalatih." Kemudian dia kok batal sebelum membaca tasyahud, maka sempurna sholatnya. Jadi Rasulullah pernah bersabda begini, seorang imam kok sudah duduk untuk sholatnya, sudah duduk untuk duduk yang terakhir, kemudian kok batal sebelum tasyahud, maka sholatnya sudah sah. Kalau memang salam adalah hukum, harusnya sholat itu belum sah. Tapi Rasul kok sudah mengatakan sah orang yang kentut sebelum selesai baca tasyahud. Nah, berarti tasyahud, sholawat dan juga salam itu tidak wajib. Di dalam riwayat yang lain, "Tsumma ahdatsa qabla an yusallima." Di dalam riwayat dikatakan orang sudah duduk di sholatnya untuk duduk yang terakhir, kemudian dia batal sebelum mengucapkan salam, maka sholatnya sudah sah. Oke, berarti minimal salam itu hukumnya tidak wajib. Karena memang mazhab Hanafi cukup begini, bangun dari sujud, ini ekstrimnya ya, bangun dari sujud kok kemudian terus sudah gitu ya, sudah niat, oke saya sudah selesai sholat, cukup. Atau minimal bangun dari sujud kemudian duduk baca tasyahud katakanlah, setelah baca tasyahud selesai kok kemudian langsung menyelesaikan diri dengan mengucapkan hal yang di luar sholat, itu sudah cukup, tidak harus salam. Salam hanya salah satu contoh cara untuk keluar dari sholat. Enggak pakai salam pun bisa. Misalnya fil alamina innaka hamidun majid. Pak, apa kabar Pak? Cukup. Ya cukup. Jangan kayak gitu juga. Tapi dalam mazhab Hanafi sah, cukup. Kita mengucapkan salam menandakan kita sudah bukan sholat lagi. Salamnya pun sudah bukan sholat. Maka salam itu bisa diganti dengan apapun, yang penting menandakan orang itu sudah tidak sholat. Tapi memang yang dipakai oleh Rasulullah untuk menandakan keluar dari sholat itu adalah salam. Maka sunnahnya salam, tapi nggak harus salam. Jadi semoga bisa dipahami. Dan ternyata se-ekstrim itu. Bayangkan sholat nggak pakai salam kok saya. Ada hadisnya lebih coba bayangkan. Ini artinya, ya itulah perbedaan pendapat. Itulah perbedaan. Kemudian di dalam kitab Al-Majmu' dikatakan, qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan, la yajibus salama wa la huwa minas shalah, tidak wajib baca salam, dan salam itu bukan termasuk
sekiranya tasyahud selesai, kok setelah itu melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, yang menunjukkan dia itu sudah tidak dalam posisi sholat. Cukup misalnya duduk habis itu tiba-tiba berdiri, sudah dengan berdirinya itu artinya dia sudah tidak sholat. Atau habis itu ngobrol sama sampingnya, itu berarti menunjukkan dia selesai. Jadi sholat tidak harus pakai salam, salam hanya salah satu cara untuk mengakhiri sholat. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Oke, untuk teknisnya, ini yang wajib mengatakan salam ya jumhur ulama, mazhab Syafi'i dan Hambali. Sebagian Malikiyah mengatakan salam itu hukumnya wajib, dan salam yang wajib adalah yang pertama. Bagaimana teknisnya? Kalaupun hukumnya wajib, pertama adalah wajib duduk. Tidak boleh sambil cabut, sambil pergi, sambil keluar, sambil. Jadi misalnya saking buru-burunya tadi, saking buru-burunya untuk kemudian mendapatkan hajar aswad tadi. Fil alamin innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pokoknya duduk beres dulu sampai assalamualaikum, habis baru lari saja. Tapi pas assalamualaikum harus dalam posisi duduk. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, wa yushtaratu an yuqi as-salama fi halatil qu'ud. Menjadi syarat sahnya salam adalah untuk membacanya dalam kondisi duduk. Falau sallama fi ghairihi lam yajuzhu wa tabtulu sholatuhu in ta'ammada. Maka orang kalau salam kok kondisinya sudah tidak duduk, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil lari gitu kan, maka sholatnya batal kalau dia lakukan secara sengaja. Sholatnya batal kalau dia sengaja. Kemudian lafal minimalnya apa? Assalamualaikum. Itu paling wajib ini. Ya. Kalaupun kita nambah warahmatullah itu sunnah. Tapi minimal sekali orang salam itu assalamualaikum. Oh, cukup. Kalau memang buru-buru. Oke. Kemudian yang berikutnya, lafal sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullah. Tidak pakai wabarakatuh. Boleh kan? Silakan. Tetapi yang sempurna untuk sholat itu assalamualaikum warahmatullah. Cukup sampai situ saja. Oke. Kemudian disunahkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Berarti noleh kanan kiri itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu ucapan salamnya, bukan nolehnya. Sambil ucapin sambil noleh itu sunnah. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, fasunnatu an takuna ihdahuma an yaminihi wa ihdahuma wal ukhra an yasarihi. Sunnahnya itu yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Sebagaimana dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullah. Rasul itu kalau mengucapkan salam ke kanan assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-ayman, sampai pipi kanannya itu terlihat. Pipi putihnya pipi kanan itu terlihat dari mana? Assalamualaikum. Artinya nggak cuma sekedar assalamualaikum gitu. Nah, ini nggak terlihat tuh segini. Tapi kalau assalamualaikum nampak. Hanya saja yang noleh kepalanya doang, bukan sebadan-badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena bagaimanapun orang salam ini kan masih sholat. Namanya orang masih sholat berarti masih wajib ada kiblat. Yang ada kiblat itu apa yang wajib? Ketika berdiri ataupun duduk yang paling wajib itu ada dada, bukan kepala. Artinya, mohon maaf, kalau pas sholat noleh-noleh sambil misalnya di situ gitu, terus itu siapa ya? Misalnya itu masih sakit, makruh, tentu punya makruh ya. Tetapi kalau sholat kok sambil noleh sampai segini, itu belum dikatakan meninggalkan kiblat, karena yang penting dadanya masih nggak. Wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-aysar. Dan kemudian Rasulullah setelah itu assalamualaikum warahmatullah sampai terlihat pipi bagian kirinya dari belakang. Ya lumayan panjang assalamualaikum. Makanya kalau saat saya lagi tengeng itu apa ya bahasa? Tengeng tahu? Ya pokoknya nggak bisa noleh. Katanya salah bantal, bahasa bantal juga nggak apa-apa ini.
bisa nengok, yang bisa nengok pun terus nggak bisa nengok, itu juga tetap sah. Oke. Kemudian sunnahnya untuk tidak dipanjangkan salamnya. Bukan, kalau takbir kan kita katakan takbir itu panjang pendeknya tergantung gerakan. Kalau takbirnya kok menuju rukuk, Allahu Akbar, ya pendek saja. Dari berdiri ke rukuk itu simpel. Tapi kalau dari rakaat pertama, dari sujud rakaat pertama menuju bangkit rakaat kedua, ini kan panjang, maka disunahkan dipanjangkan. Hanya saja untuk salam tidak disunahkan untuk dipanjangkan. Jadi tidak perlu Assalamualaikum warahmatullah. Gak usah, biasa saja. Assalamualaikum warahmatullah. Karena memang dia tidak mengiringi satu gerakan. Salam itu tidak mengiringi gerakan, bahkan gerakannya yang mengiringi salam. Karena noleh itu mengiringi salamnya. Berbeda dengan takbir. Takbir itu mengiringi perpindahannya. Karena yang wajib perpindahannya, takbirnya nggak dibaca apa. Kalau ini justru ucapannya yang wajib, nolehnya nggak wajib. Kalau dari rukuk menuju dari berdiri menuju sujud misalnya, ini kan sujudnya wajib. Takbir menuju sujudnya hukumnya sunnah. Maka takbirnya yang menyesuaikan dengan. Tapi karena salam ini ucapannya yang wajib, nengoknya yang sunnah, maka yang nengoknya itu yang menyesuaikan gerakan, yang menyesuaikan ucapan. Oke. Dan dikatakan bahwa dari Abu Hurairah qala hafuz salami sunnah. Abu Hurairah pernah mengatakan menghadzafkan salam itu hukumnya sunnah. Apa yang disebut sebagai hafuz salam? Ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya hafuz salam maknanya la yahuddu maddan. Hafuz salam artinya adalah tidak memanjangkan salam. Itu hukumnya sunnah. Oke. Kemudian yang berikutnya, wajib benar hurufnya, jangan sampai salah hurufnya. Ini kan yang kemarin saya sampaikan, rukun dalam sholat yang sifatnya bacaan itu cuma takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat di tasyahud akhir, salam yang pertama. Itu paling tidak menurut Syafi'i ini. Dan yang kelihatan yang bisa didengarkan oleh jamaah itu cuma 3, takbir, Fatihah, salam. Maka jangan sampai salah. Karena saya pernah dengar, ini Allah alam apakah saya tok yang dengar, tapi saya konfirmasi ke teman-teman juga, teman-teman dengarnya ini. Satu imam itu baca salamnya gini, Assalamualaikum. Kok as-salam kok pakai son gitu? Memang pakai son atau gimana sih? Iya, saya dengarnya juga pakai son. As-salam yang orang tuh kadang pengen kelihatan Arab sekali itu, jadi pokoknya yang S biasa malah disot-sotin. Sama kayak yang hamzah biasa malah diain-ainin gitu benar-benar. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini masalah itu. Kenapa? Karena harusnya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum sih biasa saja. Jadi tidak semua S di Arab itu short gitu. Kelihatannya kalau short itu semuanya, wah kelihatan lebih haram nih, salah itu. Ya tetap hasilnya seperti itu. Oke. Maka Imam Nawawi mengatakan, "Falau akhadha biharfin min hadhihi al-ahruf lam yasihha salamuhu, falau qala assalamu alayka aw qala assalamu alayka aw salamullahi alaykum aw salamun alaykum aw assalamu alayhi lam yajuzhu bila khilaf." Maka tidak boleh dirubah-rubah ini. Karena misalnya harus assalamu alaykum, assalamu alaykum, tidak boleh diganti assalamu
memang sholawat dan salam kita itu akan didengar oleh Rasulullah dan dijawab sampai saat ini. Maka dengan kalau ziarah ke Rasulullah itu ziarahnya ke Rasul, bukan ke makamnya. Mungkin secara fisik memang Rasul sudah terpisah antara jasad dan ruhnya pada saat itu. Tetapi kata Rasulullah, kalau ada orang mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku kepada jasadku sampai aku mengucapkan salam untuk dia, untuk menjawab salam mereka. Jadi kalau kita ke makam Rasulullah itu kan ucapnya Assalamualaikum ya Rasulullah, salam kepada engkau wahai Rasulullah. Engkau orang kedua kita ngobrol ya, bahwasanya kita tidak mendengarkan balasan salamnya, mungkin kita tidak dengar, tapi bukan tidak dijawab. Tidak usah kok kesana, di sini pun kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah dijawab. Ya, makanya kalau aku cinta sama Nabi kan gitu. Orang kan semua orang kalau ditanya nih ngomongin apalagi ini momen maulid gitu ya, lu pasti kan depannya itu maulid Nabi itu di kamar sunnah. Nggak tahu di sini ada maulid Nabi kan? Ada ya. Tapi baca berjanji itu enggak? Baca juga. Ada kebudinya enggak? Kebudi. Oh ada. Kabeh apa ya? Ya kayak seperti itu ya langsung. Kita selera terserah apa gitu. Tapi kayaknya kalau maulid Mbak pakai kebudi nggak sah kayaknya gitu. Harus pakai kebudi. Nggak tahu siapa yang salah. Tapi terlepas dari pro kontra maulid atau tak maulid, yang penting itu benar kita cinta sama Rasulullah. Dan kita semuanya, mau ustadznya, mau jamaahnya, mau yang awam, mau yang tidak, mau yang tua, mau yang muda, mau yang kaya, yang miskin, yang soleh, yang gak soleh, kalau ditanya cinta sama nabinya gak, cinta sama, kayaknya semua orang akan jawab cinta. Tapi masalahnya cinta itu di kata-kata saja atau perlu pembuktian. Kalau misalnya suami ini bilang tiap hari bilang I love you 10 kali lah setiap harinya, gak kurang dari 10 kali, tapi gak pernah ngasih duit, kira-kira cinta apa enggak? Berbeda dengan orang misalnya suami gak pernah bilang I love you ke istrinya. Kapan terakhir bilang I love you? 3 tahun yang lalu misalnya. Tapi tiap hari ngasih duit, pas sakit dia bawa ke rumah sakit, istrinya pengen apa dibeliin, kira-kira lebih cinta yang mana? Yang selalu ngasih duit tapi gak pernah bilang I love you, atau yang ngasih I love you setiap hari tapi gak pernah ngasih duit? Kira-kira contohnya buat ibu-ibu nih, kira-kira lebih cinta yang mana? Yang ngasih duit banyak ya. Kalau bisa tambah bilang I love you kan begitu ya. Jadi makanya cinta itu gak cuma di kata-kata, tapi lebih daripada itu butuh pembuktian. Kita selalu ngomong saya cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasul. Pertanyaannya, seberapa sering kita mengingat Rasulullah dengan memberikan sholawat kepada beliau? Kalau jawabannya Ustaz saya tiap hari sholawat kepada Rasulullah, kapan? Pas sholat. Kira-kira itu sholawat karena cinta atau sholawat karena kewajiban? Ini sebagai evaluasi kita saja. Karena orang kalau cinta itu pasti sering menyebut-nyebut, pasti selalu mengingat itu. Misalnya kayak gini kan, misalnya gini, punya anak lulus dari universitas terkemuka, beasiswa, cepat pulang, umroh pulang, setelah itu keterima kerja di tempat yang pokoknya gajinya 2 digit. Itu pasti bangga banget kepada siapapun yang diingat adalah anak ini. Kemanapun yang diceritain pasti dia. Ini kan konsekuensi cintanya gitu. Kalau pun ke pasar mau nyari belanjaan, mau belanja buat bikin makanan di rumah, itu pasti yang lihat, wah tahu nih, si abang suka nih kan, beli deh. Jadi patokannya dia mulu, kenapa? Cinta. Nah kita kepada Rasulullah itu seberapa pikiran kita dipengaruhi sama Rasulullah di keseharian kita. Kalau nggak pernah ingat kecuali pas hidup maulid, itu kira-kira cinta atau belum cinta ya? Makanya kadang nggak terlalu penting kita itu mau mengungkap rasa cinta pakai maulid atau enggak. Yang lebih penting beneran ada apa enggak cintanya, itu lebih penting. Jangan-jangan kita hidup maulid, pokoknya itu harus ada maulid cuma untuk mempertahankan gengsi pribadi. Udah dari dulu saya dikenal maulid dan masa nggak pakai maulid, kayak malu lah ya. Loh ini kan gengsi dirinya saja. Misalnya seperti itu. Tapi insya Allah di sini enggak lah. Cintanya nggak cuma kata-kata, tapi insya Allah cintanya murni, dan insya Allah cintanya dibalas oleh Rasulullah SAW. Oke, lanjut lagi ngomongin salam gimana? Nggak beres. Kemudian yang berikutnya, secara teknis, salam yang kedua itu di luar sholat dia bukan sholat. Dikatakan di dalam kitab Al-Majmu',
Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali itu mengatakan idza qulna yustahabu taslimati tsaniyah fa hiya waqi'atun ba'da faraghi sholati laysat minha. Bahwasanya kalau kita katakan salam kedua itu hukumnya sunnah, ya berarti salam kedua itu bukan sholat. Dia sudah di luar sholat. Waqad inqadat as-sholatu bitaslimatil ula. Dan sholat itu sebenarnya sudah selesai dengan kita salam yang pertama, itu sholat sudah selesai. Hatta law ahdatha ma'a thaniyati lam tabtul sholatuhu walakin la ya'ti biha illa bi taharah. Sehingga kalaupun pas mau salam kedua kok kentut, maka sudah tidak batal sholatnya, hanya saja tidak sah untuk mengucapkan salam yang kedua kecuali masih suci. Sehingga kalau memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok kentut, ya sudah, tidak usah dilanjutkan, cukup. Ya walaupun kalau dalam pernyataan ini berarti kalaupun kita maksain salam yang kedua, sholatnya tetap sah, tapi salam yang keduanya nggak sah. Sholatnya tetap sah, karena sholat itu selesai dengan salam yang pertama. Tapi salam yang kedua nggak dapat pahala. Kenapa? Karena sudah tidak dalam kondisi suci. Minimal seperti itu. Yang berikutnya adalah disunahkan untuk niat memberi salam kepada malaikat dan sekitarnya. Ini sunnah. Kita sholat pasti salam. Insya Allah kita kalau sholat pasti mengucapkan salam di ujungnya. Tetapi kira-kira pas kita mengucapkan salam itu hanya karena salam atau berniat untuk memberi salam kepada malaikat dan orang-orang yang ada sekitar kita? Ada niat itu kan? Ya, Bapak-bapak, ada niat itu kan? Padahal disunnah. Kalau bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu niat mengucapkan salam kepada malaikat yang ada di samping-samping kita, kepada orang-orang yang ada di samping-samping kita. Meskipun tidak usah dijawab. Bukan kadang-kadang kita lagi duduk nungguin, misalnya kita lagi nungguin bapak kita sholat atau ibu kita sholat, terus ibu kita, bapak kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Itu tidak usah dijawab. Tapi sunnahnya adalah ketika orang sholat niat mengucapkan salam kepada mereka, karena mengucapkan salam hakikatnya adalah mendoakan mereka. Yang mendoakan, yang menghormati. Ya, maka kepada malaikat tadi menghormati. Ya, maka disunahkan untuk memberikan salam kepada malaikat dan sekitarnya. Di mana disebutkan dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW itu dikatakan sholat sebelum asar 4 rakaat yufassilu bainahunna bin taslim. Jadi qobliyah asar itu 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau mau, ya. Tapi ya kalau 2 saja nggak apa-apa. Tapi kalau mau sebenarnya di situ ada 4 kesempatan, ada 4 rakaat. Kemudian menjeda 4 rakaat itu dengan 1 salam. Yang salam itu beliau mengucapkan salam untuk para malaikat al-muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Mengucapkan salam dengan niat memberikan salam pada para malaikat dan orang-orang yang ada di sebelah kanannya. Sebagaimana kalau ke kiri berarti mengucapkan kepada malaikat yang ada di sebelah kirinya dan seluruh orang-orang muslim dan mukmin yang ada di sebelah kirinya. Nah, maka ini disebutkan oleh Imam Nawawi, imam itu disunahkan kalau salam yang pertama untuk kemudian assalamu ala man ala yaminihi minal malaikati wal muslimil jinni wal ins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama diniatkan untuk mengucapkan salam kepada malaikat dan orang Islam, baik orangnya ataupun jinnya. Karena bisa jadi Pak, bisa sholat itu yang jamaah satu ya Pak, kita manusia, yang kedua adalah jin, yang ketiga adalah malah malaikat. Maka ucapkan salam kepada mereka. Wa'ala wa thaniyah ala man yasarihi minhum. Itu imam. Kalau makmum, in kana an yaminil imam nawa bi taslimati thaniyah aradu ala al-imam wa in kana an yasarihi nawa fil ula wa yustahabu an yatbi'a ba'dal ma'mumin aradu ala ba'd. Untuk makmum, ini kan imam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum kan ucapin salam. Pas makmum mengucapin salam, salah satu niatnya adalah untuk menjawab salamnya si imam. Niatnya, ini niat saja, tidak usah pakai nama itu. Pokoknya dalam hati itu salam saya tidak hanya untuk menunjukkan saya selesai sholat, lebih daripada itu saya ucapkan salam saya ini untuk para malaikat dan orang-orang mukmin yang ada di sekitar saya. Di sininya ini hukumnya disunahkan sebagaimana Rasulullah melakukan. Kemudian dari Samrah bin Jundab, beliau
pernah mengatakan amaran Nabi, Rasulullah pernah memerintahkan kami an narudda 'ala al-imami wa an yusallima ba'duna 'ala ba'din. Kami diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada sang imam, untuk menjawab salamnya sang imam, dan untuk memberikan salam kepada samping-samping kami. Jadi memang diperintahkan itu untuk saling menjawab salam. Salamnya sudah kita lakukan, tapi niatnya sudah atau belum? Nah itu, tinggal tambah niat saja, insya Allah tambah pahala. Ini sama persis kayak kita gosok gigi. Kita gosok gigi itu tiap hari dan insya Allah ya tiap hari ya. Atas nama apa? Ya bersih-bersih, masa nggak gosok gigi bau lah. Padahal gosok gigi itu adalah sunnah Nabi yang sangat Nabi cintai. Kira-kira pas kita gosok gigi nggak harus simak pakai kain itu. Jangan dikira kalau yang mau sunnah harus pakai sikat. Enggak, kita gosok gigi pakai sikat gigi biasa. Itu sunnah. Oh kata para ulama, nggak usah kok itu dengan pakai mukena itu kayak gosok gigi itu dapat kesunahannya. Ya meskipun masalahnya bau mulutnya pindah ke mukena gitu kan. Tapi sunnah, dan itu Rasulullah sampai kalau saya tidak takut memberatkan, saya pengen wajibin umat saya, tapi saya takut memberatkan. Saking Rasulullah senang dengan sikat gigi. Maka kira-kira pas kita sikat gigi itu yang sudah terbiasa kita melakukannya, niatnya adalah kebiasaan atau niat sunnah Nabi kira-kira. Nah maka kalau masih niatnya itu, ya ditambahin niatnya. Ini mengikuti Rasulullah katanya senang ya bisa tak nyenengin Rasulullah. Itu bukti cinta tuh sesimpel-simpel itu. Gak usah yang berat-berat tahajud sampai kakinya bengkak. Ada usah jamaahnya, usahanya menolak kalau disuruh itu. Sunnah-sunnah yang gampang, kalau pakai celana kanan dulu baru kiri. Ini kan satu sunnah yang simpel. Kenapa? Mau kanan dulu atau kiri dulu, kan dua-duanya kakinya harus masuk. Kan gitu ya. Tinggal kanan dulu kan semudah itu. Masuk kamar mandi kiri dulu baru kanan. Ini kan cuma perkara mana yang duluan. Toh kita tidak memperhatikan sunnah Nabi-nya pun, itu dua-dua kaki bakalan masuk gitu. Pokoknya ya kiri dulu segampang itu. Gak usah ada effort tambahan. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Ini makanya kalau salam, tolong ucapkan salam dengan niatan untuk mengucapkan salam kepada sesama. Kemudian disunahkan untuk niat keluar daripada sholat. Kalau ini sih sebagai ulama mengatakan mensunahkan, sebagai ulama lagi tidak mensunahkan hal itu. Kemudian hukumnya imam, seorang makmum itu wajib untuk salam setelah imam. Minimal adalah setelah imam assalamualaikum, baru makmum boleh assalamualaikum. Tetapi sunnahnya adalah imam itu atau makmum itu salam setelah salam pertamanya imam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum assalamualaikum warahmatullahi. Bukan nunggu sampai 2 kali salam. Sekali salam kanan beres, kita mengucapkan salam juga. Oke. Kemudian bagaimana dengan masbuk dan salamnya imam? Kalau kita masbuk menambah kapan kita berdiri? Apakah di salam pertama atau salam kedua? Ittafaqu ashabuna ala annahu yustahabu lil masbuk an la yaquma ya'tiya bima baqiya alaihi illa ba'da faragil imam min at-taslimatain. Sunnahnya adalah masbuk itu mulai berdiri ketika sang imam 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Silakan masbuk pada berdiri. Sunnahnya begitu, sunnah. Tapi minimal sekali, selama imam kok sudah assalamualaikum, yang pertama makmum sudah bisa berdiri. Kalau guru-guru misalnya itu sudah bisa. Tapi kalau mau sunnah, nunggu imam sampai beres assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru para makmum berdiri. Tapi kalau mau cepat, minimal sekali assalamualaikum, silakan berdiri. Bisa dipahami Bu ya? Mana sunnahnya, mana minimalnya. Oke. Falau qama ba'da syuru'i fi salami qabla an yafrugha min qawli 'alaikum fa huwa kama law qama qabla syuru'i. Maka kalau berdiri sebelum itu baru assalam, kok maunya sudah berdiri, hukumnya apa itu? Batal nggak orang salat yang sudah berdiri sebelum imamnya mengucapkan assalamu, baru assalamu toh sudah berdiri? Maka jika dia dengan sengaja melakukan itu batal,
kecuali niat dari awal saya mau mufarokoh deh biar cepet, ini lama banget imamnya salamnya gitu kan, udahlah saya berdiri aja dulu mufarokoh karena kebutuhan, gak apa-apa. Kalau niatnya mufarokoh, tapi kalau nggak niat mufarokoh, pokoknya saya ngikutin imam ini sampai beres, tapi buru-buru. Jadi assalamu baru assalamu sudah mulai berdiri saja, itu malah batal. Jadi maka minimal kalau memang buru-buru niat mufarokoh saja. Imamnya tasyahud akhir, karena kebetulan dia itu masih kurang nambah satu lagi, ya wis sejak imam tasyahud akhir duduk dia langsung berdiri saja, tapi niatnya oke, saya mufarokoh di sini. Saya pokoknya nggak ngikutin imam sampai beres, pokoknya saya mufarokoh di sini karena saya juga buru-buru. Itu bisa. Oke. Itu bagaimana seorang masbuk kemudian melakukan salamnya. Sehingga ini sudah salam, sudah selesai sholatnya berarti itu. Sehingga rukun sholat itu cuma ini saja. Ya, jadi dengan kita mengucapkan salam berarti sudah selesai sholat. Dan yang rukun dari sholat itu cuma ada 17 saja. Niat, berdiri, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, tumanina dalam rukuk, i'tidal, tumanina dalam i'tidal, sujud, tumanina dalam sujud, duduk di antara dua sujud, tumanina dalam duduk, tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi Top, salam yang pertama, urut. Di luar itu berarti hukumnya sunnah. Ini kan kita pertemuan ngomongin sholat, tapi ternyata yang inti cuma 17 saja dari sholat itu. Dan ini kurang lebih apa ya? Ya kesimpulan akhirnya lah, ya perbandingan mazhab untuk praktek sholat itu. Niat Hanafi syarat, Maliki Syafi'i Hambali rukun, takbiratul ihram Hanafi syarat, Maliki Syafi'i Hambali rukun, mengangkat tangan saat takbir semuanya sepakat sunnah, berdiri semuanya sepakat rukun. Pas qiyam, pas berdiri Hanafi sedekap, Syafi'i Hambali sedekap, Maliki irsal. Nah, ini kesimpulan terakhir. Doa iftitah menurut jumhur ulama sunnah, menurut Maliki makruh. Baca ta'awud ya menurut jumhur sunnah, menurut Maliki makruh. Ini maaf itu tadi. Bismillahnya Hanafi Maliki tidak baca, Syafi'i Hambali, Syafi'i baca jahar, Hambali baca sini, dan seterusnya. Ini kesimpulan saja dari yang kemarin kita terangkan. Ketika hendak sujud mana duluan? Nah, kalau Maliki tangan dulu, kalau jumhur lutut dulu. Nah, kesimpulannya di sini. Oke, baik, mungkin cukup itu saja dari saya untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami. Maka dengan ini kita sholatnya sudah selesai, ya. Tinggal ini ngomongin prakteknya saja. Belum pembatalnya apa saja, syarat sahnya apa saja, syarat wajibnya apa saja. Ya, kira-kira orang kalau head perempuan kemudian berhenti head jam 3 malam itu wajib mandi terus sholat isya apa enggak? Kan begitu misalnya. Perempuan sholat zuhur jam 12 masih suci, terus belum sholat sampai jam 1, pas jam 1 mau sholat lah kok ternyata head, padahal tadi jam 12 itu belum head. Kira-kira sholat zuhur yang itu wajib diqadha apa enggak? Nah, kurang lebih kapan orang perempuan itu mulai wajib sholat? Apakah ketika berhenti darah atau ketika mandi? Ini sebagian perempuan suka salah. Orang mulai sholat itu ketika mandi, sehingga kalau bersihnya jam 10 siang, asalkan mandinya habis maghrib, ya berarti mulai wajib itu sholat maghrib. Asal maghrib itu nggak wajib, itu salah. Dan ini banyak perempuan-perempuan begitu, karena pas suci pas di kantor mau mandi tidak bisa. Zuhur sama asarnya gimana? Ya udah kan nanti saya mandinya maghrib, berarti mulai wajib maghrib, itu salah. Mulai wajib itu mulai berhenti darah, bukan mulai mandi. Nah, terus triknya gimana dong, guys? Kita insya Allah bahas di lain kesempatan. Baik, mungkin itu saja sebelum kita akhiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, sedikit ada tafadhol. Silakan.
depan kok fikih, sholat, itu tuntunannya dari siapa? Artinya sebagian ibadah itu diperintahkan secara umum tidak dibatasi teknisnya. Selama tidak dibatasi teknisnya, ya sudah jangan dibatasi. Maka misalnya gini, kita sepakat baca Quran itu kan sunnah ya, ibadah kan. Terus boleh nggak kalau ibadah baca Qurannya itu habis subuh? Kenapa habis subuh? Itu waktu paling enak buat saya. Saya belum sibuk kerja, masih tenang, masih pokoknya paling enak lah gitu. Wah ya sorry, bagus. Boleh kan? Terus ada Ustaz, kalau saya habis subuh nggak bisa, kenapa? Sejak subuh saya pulang subuhan dari masjid itu harus langsung manasi motor, karena kerjaan aja. Paling saya bisanya habis dulu. Boleh nggak? Boleh. Wah kalau saya habis maghrib paling enak. Alhamdulillah kerjaan saya ke jam 5 sudah nyampe rumah. Habis maghrib itu sudah bisa baca Quran, ngaji sebelum istirahat. Nanti setelah kerjaan beres baca Quran, itu paling enak bacanya. Boleh nggak? Boleh juga. Berarti nggak ada aturan itu, nggak ada tuntunannya itu kalau masing-masing. Terus misalnya ada satu orang, Ustaz kalau saya bisa asar, Ustaz. Kenapa Pak bisa asar? Saya sebenarnya habis subuh, habis zuhur, habis maghrib juga bisa. Saya nganggur sih Ustaz, cuma pengen aja bisa asar. Boleh nggak? Ya, boleh. Maka selama tidak dibatasi, ya sudah terserah. Kemudian makan-makan, lah makan-makan kan tidak dibatasi, terserah kapan aja. Mau tinggal makan aja. Sedang makan bareng itu perintah untuk at'imut ta'am, afsus salam, itu kan perintah. Ya sudah, selama perintahnya pokoknya makan-makan. Kapan? Selama Rasul tidak dibatasi kapan, ya nggak usah dibatasi. Tidak harus habis ngaji, tidak harus tidak habis ngaji, terserah kapan saja. Gitu. Itu kadang kita itu suka membatasi sesuatu yang nggak dibatasi sama Rasul. Justru yang mengatakan tidak boleh habis ngaji makan-makan, dalilnya mana? Yang mengatakan tidak boleh. Oh makan-makan itu diperintahkan, ngaji itu juga diperintahkan. Kita ngaji juga hari Ahad, dalilnya mana? Apa coba Bapak? Kalau bisa dibilang beda-beda juga. Cuma kenapa kok hari Ahad? Selama kok alasannya teknis, ya karena memang kita sepakatinya hari Ahad. Karena hari Ahad itu kayaknya paling nyantai. Kalau Sabtu mungkin masih kemarin sibuk kerja, ya masih kadang mungkin masih butuh istirahat lagi. Kalau Minggu itu sudah nyantai. Ya kalau selama alasannya kayak gitu ya wis terserah. Tapi kalau alasannya, karena kalau ngaji itu hari Ahad itu bidadarinya dapatnya 7. Tapi kalau hari Sabtu itu bidadarinya cuma dapat 3. Oh dalilnya kalau alasannya itu ya. Maka selama tidak alasan yang sifatnya syar'i, sifatnya adalah teknis, itu nggak apa-apa untuk kita mengkhususkan ibadah di satu hari atau di satu momen tertentu. Kayak baca Quran tadi, kenapa habis subuh? Teknis. Habis asar juga teknis, gitu. Ya selama alasannya teknis, nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya kok bukan di sini lebih afdal, oke, mana dalilnya? Kalau alasannya, sehingga tidak semua dikatakan sebagai bid'ah. Ya kalau dibilang bid'ah ya gue silahkan disebut bid'ah, tapi kan gak ada masalah. Tidak bertentangan dengan syariat. Apa syariat yang dilanggar gara-gara habis ngaji kok makan-makan? Apa? Kan ada. Ya sudah. Maka Rasul Allah SWT berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilakukan Rasul kerjakanlah, apa yang dilarang sama Rasul tinggalkanlah. Itu yang diperintahkan dilarang, yang tidak dicontohkan sama Rasul, yang tidak dikomentari sama Rasul, maka harus ngapain kita? Ya kita istihadkan. Rasul kan tidak pernah komentar, tidak pernah mengomentari ada sahabat yang kemudian ngaji habis hari Minggu habis subuh dan habis itu makan-makan, kan tidak pernah ada kejadian itu. Sehingga Rasul tidak pernah komentar. Kalau Rasul tidak pernah komentar, jangan pernah bilang Rasul membolehkan atau Rasul melarang. Jangan pernah bilang, oh Rasul tidak pernah komentar. Oh memang belum ada kejadiannya saat itu. Nah terus hukumnya gimana dong? Ya kita istihad, coba secara syariat ada yang terlanggar apa? Yang dia lakukan ini ada dasarnya apa? Oh ada dasarnya. Ini ibadahnya di mana? Tolak ilmiah. Oke, tolak ilmiahnya ibadah ada dasarnya. Oke. Kalau hari Minggunya kenapa? Hal itu karena teknis, bukan karena ibadah, tapi teknis. Oke. Kalau digabungin sama makan-makan gimana? Oh ya itu teknis juga. Karena kita kumpul untuk makan-makan itu ya pas habis kajian bagaimana? Masa kajian beres bubar nanti tuh balik lagi makan-makan? Kayaknya kan
bukan secara teknis repot lah. Sehingga kalau bahasanya atau alasannya teknis, ya teknis kok, nggak usah ditanya. Semua teknis itu hukumnya boleh kecuali yang melanggar. Gitu ya. Semoga bisa dipahami untuk masalah bid'ah. Nah, yang bisa menentukan ini ibadah atau bukan ibadah ya ulama. Hanya kayak Maulid Nabi, bikin Maulid Nabi. Imam Suyuti itu sudah bilang hukum asal Maulid Nabi yang isinya orang ngumpul baca Quran, baca riwayat, ya, kalau kita berjanji itu keluar gitu ya, baca riwayat, kemudian habis itu dikeluarin makan untuk makan bareng. Itu zaman Imam Suyuti sudah ada. Imam Suyuti bilang begitu. Maka itu adalah bid'ah hasanah. Imam Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Ini sekarang 1445. Berarti kan sudah model-model yang model begitu itu sudah lama sih. Dan itu kata beliau bid'ah hasanah. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya kalau dikatakan bid'ah tidak apa-apa. Mau memang tidak pernah ada di zaman Nabi. Kalau maknanya bid'ah adalah itu. Tetapi bid'ah itu para ulama mengatakan ada dua, satu yang baik, dua yang tidak baik. Itu kata para ulama. Tapi Imam Asy-Syatibi memang mengatakan semua bid'ah itu buruk. Pokoknya disitulah beda di dalam cara memandang hadis tentang kullu bid'atin dhalalah. Karena gini juga disebutkan di dalam hadis ini, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua hal yang baru itu adalah bid'ah dalam teks ini. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Pertanyaannya, HP hal yang baru apa enggak? Yang baru. Enggak, maksudnya yang baru dalam agama Ustaz. Di dalam hadis cuma disebutkan semua yang baru, tidak pernah disebutkan semua yang baru dalam agama. Kullu muhdatsatin itu semua yang baru. Kalau kullu bid'atin dianggap, ya kan ini kata-katanya kullu bid'ah, ada semua bid'ah. Enggak ada pengecualian berarti Ustaz. Ya berarti sebelumnya kullu muhdatsatin juga enggak boleh ada pengecualian. Semua yang baru adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah sesat. Enggak, kalau kullu yang pertama itu kullu tapi ada pengecualian. Kok gitu? Dalam satu hadis saja sudah ada konsisten. Bisa dipahami enggak inkonsistensinya kalau harus memaksakan seperti itu. Tapi intinya gini, kita nggak usah terlalu anti sama yang sering membedahkan. Kenapa? Mereka juga takut kok sama ulamanya. Kita pun mengatakan Maulid Nabi tidak bid'ah atau bid'ah hasanah. Itu juga taklid saja sama ulama kita. Nah, sesama mukallid itu, oh ya udah nggak usah berantem itu. Namanya sesama mukallid. Bukain aja kita masing-masing, ini kata ulama saya. Ulama antum mana? Ini oh ya udah oke. Sip. Laksanakan, lanjut masing-masing. Nah, gitu aja. Nah, gitulah teman. Yang kedua, makan-makan kok pakai kotak masjid itu boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Hah? Ya jangan kotak masjid kotor lah, pakai piring lah. Masjid pakai banknya ya. Itu boleh apa? Gini, orang masukin kotak masukin duit ke kotak masjid itu niatnya itu apa? Kemakmuran. Siapa yang punya hak prerogatif untuk menentukan uang ini dipakai untuk apa? Ketua DKM. Maka sebenarnya akarnya di situ. Pokoknya kalau ketua DKM, pokoknya kalau kita masukin uang ke kotak masjid, artinya kita menyerahkan uang ini untuk ditasarrufkan oleh ketua DKM. Sudah. Mau buat makan-makan ya, kalau ketua DKM menghendaki hal itu dan melihat itu kok balik, silakan. Bahwasanya nanti saya itu di masjid itu, saya udah masukin duit itu rencananya untuk beli speaker masjid, kok malah dipakai buat makan-makan. Ya sudah, tinggal besok kalau usah masukin. Kan gitu. Mau angkatnya dari awal, kalau masukin ke kotak artinya pasrah sama DKM. Nah kalau nggak setuju, tinggal besok nggak usah masukin. Kalau memang bosan, ya tapi untuk beli speaker, ya beliin speaker, jangan masukin kotak. Kalau memang harus buat itu. Maka sebenarnya tidak perlu dipisah-pisah juga kalau pandangan saya. Justru kalau dipisah-pisah itu, setiap kotak ini untuk yatim, untuk pembangunan, untuk listrik, untuk perbot, untuk apa, malah jadi kaku kita. Yang yatim tidak boleh dipakai untuk apa, makanya sudah dibatasi di dalam akarnya. Dan memang harus seperti itu kalau sudah dibatasi. Tapi selama pokoknya pasrah pokokan yang semua masuk ke sini, artinya dipasarkan ke DKM, malah bebas DKM.
Ya, artinya bebas untuk kemaslahatan masjid begitu ya, bukan untuk kemaslahatan dirinya tentunya gitu. Untuk kemaslahatan masjid kok, wah kayaknya habis ngaji makan biar rame, biar seru gitu kan, biar orang terasa ngaji misalnya. Ya sudah, nggak apa-apa, itu kemaslahatan. Terserah di KM, bukan terserah sih, tapi melihat bagaimana di KM melihat kemaslahatannya. Tapi kalau dibatasi untuk yatim ya sudah, ya untuk yatim tidak boleh apa-apa. Wong dari awal memang ini akarnya untuk yang yatim, yang ini untuk bangunan, yang ini untuk apalagi untuk kemakmuran, yang ini untuk apa lagi? Ya berarti sudah terbatasi. Kalau saya memang lebih cocok kalau saya dibatasi. Pokoknya semua kencengan masjid angkat dari awal pasrah untuk sesuai kemaslahatan yang dilihat oleh ketua DKM. Habis itu ketua DKM lah yang bertanggung jawab. Kalau besok-besok kok nggak cocok di situ, ya jangan masukin lagi. Kalau memang asal saya pengen sedekah ke masjid itu, tapi pengennya beliin AC-nya, ya langsung beliin AC saja. Cuma saya kalau satu AC nggak kuat, yang bilang aja ke DKM saya ini untuk ganti AC yang itu, tapi belum komplit. Ya nanti kalau ada tambahan silakan tambahin, tapi ini saya buat AC saja. Sampaikan. Maka kalau tidak disampaikan ke DKM, artinya berarti terserah DKM. Kecuali kalau ada yang menitip secara khusus ini buat apa kepada DKM. Nah barulah DKM wajib untuk mentasarufkan sesuai dengan amanahnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Allah a'lam bishawab.